Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya, dan setiap jiwa senantiasa mempersiapkan amal soleh untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari bersama-sama kita senantiasa menjadikan puji syukur kepadanya atas segala limpahan rahmatnya, karunia, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, terutama limpahan kesehatan, perlindungannya dari wabah COVID-19 ini, sehingga proses hidup kita terus berjalan dengan normal. Ada new normal, ketika kita lebih normal. Dan tentunya ini sebuah kesempatan untuk kita terus merajut, mengukir amal-amal terbaik kita jelang nanti ajal tiba. Dan mudah-mudahan ke depan kita di tahun baru ini menjadi lebih baik hidup kita, lebih terarah, lebih terukur, sehingga nilai kita di hadapan Allah di puncak nilai yang luar biasa. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan kita yang setia sampai akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita pasti meyakini akan sebuah tragedi yang sangat memilukan untuk sebagian orang, yaitu kematian, dan akan dirasakan oleh setiap orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mencicipi, merasakan kematian. Bahasanya juga dha'iqatun, dha'iq itu merasakan, mencicipi. Mencicipinya saja sakit itu. Kematian itu sakit luar biasa bagi siapapun. Sampai Sayyidina Ibrahim mengatakan bahwa mati itu sakit sekali. Kasyah tuslahu wa hiya hayatun. Maut itu sakit sekali, bagaikan domba hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup. Itu saking sakitnya. Maka kapan? Ya saat nyawa kita dicabut, dipisahkan, lepas dari raga kita. Dan tentunya ya ini sebuah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak seorang pun tahu kapan datangnya, di mana, kapan dia datang. Dan senantiasa mengintai setiap orang di antara kita. Nah, nanti bila saatnya tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Atau ya hanya sekedar meminta ditangguhkan sesaat saja. Laula akhartani, gitu ya dalam Al-Quran. Sedikit saja, ya Allah, tangguhkan sebentar saja. La asaddaqu.
pasti aku bersedekah, pasti aku beramal soleh. Gitu. Tapi tidak bisa, tetap tidak bisa. Begitu. Nah maka kita hanya dianjurkan untuk sering mengingat mati, sering mengingat ajal ya, yang sedang mengintai kita. Kenapa? Karena dengan seperti itu kita tadi akan semakin terarah hidup, ya, akan senantiasa diisi hati-hati ya, dalam setiap perbuatan kita, melakukan amal-amal terbaik kita, amal saleh sebagai bekal, tabungan untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan dunia. Ya, apa itu? Yaitu kematian. Ya dengan mati nggak ada itu. Kenikmatan yang dibawa tidak ada, semuanya. Yang dibawa hanya ya amal saleh atau amal salah. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang amal kebaikannya itu nanti akan nampak di sana. Wa ya'mal mithqala, sekecil apapun kebaikannya maka akan kelihatan. Wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga barang siapa yang beramal kejelekan maka dia pun akan melihatnya di sana itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka ya kita harus persiapkan memang, karena setiap kita sedang menunggu giliran nih, gitu. Ya bahwa kemudian ya sayang sekali kenikmatan dunia, gemerlap dunia, fata morgana dunia seringkali melalaikan manusia untuk mengingat kematian itu. Sehingga ya, kecenderungan ya, kenikmatan dunia itu seolah-olah membawa dia menuntun dia ke arah yang luar biasa jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dianggapnya bahwa hidup di dunia ini akan lama gitu. Ya mereka berharap gitu ya, hidup di dunia ini kekal, padahal tidak ada yang kekal. Yang ada adalah tadi dia tergoda dengan kenikmatan dunia, sehingga menjalani kehidupan ini senantiasa itu tadi dikendalikan oleh nafsunya, mengikuti nafsunya, ya, membawanya semakin jauh dari Allah ya, sebagai hambanya, di mana memang itu tujuan diciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya bahwa kemudian itulah manusia lalai, lupa gitu ya. Tertutup mata hatinya dengan gemerlap dan kenikmatan dunia yang sesaat. Yang boleh jadi banyak orang yang tergelincir sehingga diakhiri dengan kehinaan, su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah maka banyak orang manusia boleh jadi termasuk kita hilang kesadaran bahwa setiap waktu yang berlalu dari hidup ini adalah langkah-langkah yang pasti menuju ketetapan Allah, yaitu kematian. Jadi langkah-langkah kita, hari-hari kita ini sebenarnya lagi kita menuju kepada kematian. Jadi bukan bertambah berarti umur ini, berkurang hari per detiknya, per jamnya, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, berkurang kita. Yang akan terus berkurang, berjalan waktu sehingga sampai pada batas usia kita, habis jatahnya, maka datang ajal. Itulah kematian. Nah maka manusia sesungguhnya pada hakikatnya tadi sedang mengantri dia, menunggu giliran datangnya maut, datangnya ajal, datangnya batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus kembali kepadanya. Nah maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam Al-Quran kalau kita buka banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kematian. Dan itu tersebar di hampir setiap surat, ya, berbagai surat. Nah, kita coba ya, ada beberapa ayat yang bisa kita narasikan sebagai dasar, ya, dalil bahwa kematian itu pasti, kematian itu akan datang. Kematian itu sesuatu yang nyata, yang hakikat. Ya. Karena tidak sedikit orang yang tidak percaya akan kematian, terus ada kehidupan setelah mati. Banyak, boleh jadi kita gitu yang tidak mempersiapkan amal untuk hari esok. Itu sama saja sebetulnya, tidak percaya akan hari esok. Berakhir di dunia paling, kata Rasulullah, ya, umur umatku itu hanya 60 sampai 70. Dan tidak nikmat selamanya, nikmat itu paling seminggu juga tidak selamanya. Seminggu itu paling 1 hari nikmat makan, nikmat tidur itu. Nah, maka lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada, ya, di bumi itu akan binasa. Kullu man, siapa saja yang ada di atas bumi ini pasti akan binasa. Fan, fan itu binasa, hancur, hilang, lenyap. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, dan tetaplah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di dalam ayat lain tadi surat Ar-Rahman ayat 26-27. Dalam surat Al-Mulk juga Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang telah menciptakan, menjadikan mati dan hidup supaya kalian diuji, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya? Gitu ya. Yang terbaik amalnya. Dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di dalam ayat lain lagi, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat, ya, mau umat dalam bentuk, ya, banyak ataupun umat dalam bentuk mufrad sendiri, itu setiap umat itu ada ajalnya, ada batasnya, ada waktunya untuk dia dicabut, ya, dimatikan. Dan maka ketika datang itu ajalnya tidak akan dilambatkan, ditangguhkan, tidak juga akan dimajukan. Udah saja ketentuan seperti itu. Begitu, dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Munafiqun, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan ada yang ditangguhkan, ya, jiwa ketika datang ajalnya, ketika datang matinya. Bahkan ada ayat lain yang, ya, narasinya menyempurnakan apa yang sudah dia amalkan di dunia. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul mauti fa innama yuwaffawna ujurahum yaumal qiyamati fa zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'. Jadi setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Maka sesungguhnya hanya akan disempurnakan pahalanya, balasannya nanti di yaumul qiyamah. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya itulah keberuntungan, kesuksesan yang hakiki. Dan tidaklah kehidupan ini, ya, kecuali tipu daya. Nah, lantas dalam sebuah hadis, ya, ada seorang Ansor yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu? Qala ahsanuhum khuluqan. Qala fa ayyul mu'minina akyasu? Soal yang berikutnya, ya, dari Al-Ansar tadi, ya, seorang lelaki dari Ansar
Dan dia bertanya kembali, fa'ayul mu'minina akyas. Maka siapakah di antara orang mukmin yang cerdas, yang pandai, yang berakal, begitu maksudnya. Qala, dijawab oleh Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikran. Mereka adalah yang paling banyak mengingat tentang mati. Dan mereka yang sebaik-baik persiapan untuk setelah mati. Begitu. Maka itulah mereka-mereka yang cerdas, yang pandai. Maka ditekankan lagi dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Dan ini sudah diulang-ulang sebenarnya. Orang yang pandai, cerdas itu adalah siapa di antara mereka yang mampu menekan, menghinakan, gitu ya, mengendalikan nafsunya dan beramal soleh nanti persiapan untuk mati. Itu sebenarnya kecerdasan itu. Maka orang cerdas ini lebih dari hanya sekedar pintar. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang pandai, tapi sedikit yang benar. Ingat ini, yang pandai itu banyak, ya. Yang pintar itu banyak, tapi yang benar itu jarang, sedikit sekali. Apalagi yang cerdas tentunya ya. Cerdas ini kan tentunya ada keselarasan antara pikiran dengan hati, yang dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Quran. Nah, maka di Indonesia ini banyak yang pandai, tapi yang benar sedikit. Bayangkan setiap tahun itu universitas itu meluluskan hampir 45.000 sarjana. Bahkan profesor juga banyak. Bahwa kemudian kenapa gejala-gejala ya, korupsi, penipuan, ya, aduh, ya Allah, kejahatan itu justru mereka-mereka yang punya gelar pandai, jenderal bahkan, gitu ya, udah diamanatin malah mengkhianati, bukan mengayomi, bukan melindungi, bukan memberikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah, yang berkah. Padahal luar biasa, mati akan tiba kepadanya dan dia harus mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan selama di dunia. Tadi fa'in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau dia melakukan kebaikan akan kelihatan. Kalaupun dia melakukan kejahatan akan juga kelihatan. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup sebenarnya di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang bisa kita baca, kita telaah, kita hayati, kita renungkan. Betapa sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir. Dan kiamat yang kecil itulah kiamat ya, yang akan dihadapi oleh kita masing-masing itu ketika datangnya ajal, itu kiamat juga, hanya kiamat sugro itu. Ya. Nah maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus kita lihat lagi dalam ayat lain misalnya ya, ketika Allah berfirman, wa ja'alna wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahum khalidun. Kami tidak menjadikan hidup kekal bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Jadi tidak ada yang kekal. Nggak ada yang kekal. Raja-raja dulu sudah pada binasa, pada hancur. Bahkan dalam ya, kehinaan. Padahal mereka diberikan oleh Allah kesempatan mereka itu, kekayaan, kedudukan, jabatan, jadi raja, jadi penguasa. Bahwa pada giliran mereka tidak menjadikan itu sebuah fasilitas, sebuah ladang amal untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Allah binasa dalam keadaan yang lebih hina. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita pun akan sama seperti mereka. Akan mati. Akan datang saatnya kita ketemu Allah. Dan pantas kalau kita merindukannya ketika kita sudah siap. Bahwa kita takut, ya wajar. Karena boleh jadi kita ya belum siap lagi, bahkan barangkali terlalu ya banyak sekali hal-hal yang belum kita lakukan. Amal-amal tersoleh kita, terbaik kita
untuk menghadap Allah, belum. Maka mari kita resapi itu, bahwa kematian akan datang, baru perbaiki diri, ibadah kita, cepat taubat kepada Allah, begitu. Baru husnudzon kepada Allah, qanaah atas segala apa yang Allah berikan. Jadi cepat taubat, ibadah perbaiki dengan baik, ya, baru qanaah, merasa puas, cukup. Qanaah itu syukur kepada Allah apa yang Allah sudah tentukan. Gitu. Baru husnudzon kepada Allah atas apa yang Allah timpakan kepada kita dan apa yang sedang kita mohon kepada Allah. Ketika kita mampu melakukan itu, komitmen, konsisten, insya Allah kita akan berakhir dengan husnul khatimah. Nah, maka ketika itu tadi ajal tiba, rezeki kita habis, maka nggak usah lagi kita pedulikan lah. Kita sebelum meninggal mikir gitu ya, kayak jasad orang kumaha, gitu. Sahanurek melakukan pengurusannya, gitu. Ya nggak usah lah, sudah saja. Sebab ya kita akan banyak yang mengurus sebetulnya begitu ya, ketika jasad kita sudah terkujur kaku, gitu ya. Bahkan kita tidak sadar bahwa jasad kita pun akan membusuk, hancur. Dan ya kita nanti sudah bergeser tuh dari asal nama Apit menjadi yang lain. Ya. Ketika sudah kaku itu, yang mandiin orang lain, yang mengkafani orang lain, yang mensolati orang lain, yang menguburkan juga orang lain. Maka yakinlah bahwa ajal ini akan tiba kepada kita semuanya. Ya sekaligus juga dunia ya tidak akan merasa kehilangan dengan kematian kita. Ya, walaupun ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa orang-orang yang soleh itu ya akan merasa, orang-orang yang ditinggalkan orang-orang baik itu merasa hilang. Jadi ada maut itu mati mustarah wa mati mustarih. Jadi kalau mustarah itu orang-orang bahagia ketika kematian kita karena jahatnya kita. Itu mustarah itu. Kalau mustarih, mustarah itu adalah ketika kita meninggal, itu tadi orang-orang merasa bahagia karena kejahatan kita. Kalau mustarih, kita dirindukan gitu. Kita dirindukan, nggak ada lagi gantinya gitu. Kebaikannya, kesolehannya gitu, keberkahannya, kelembutannya gitu ya, silaturahminya, kedermawanannya ya, keramahannya, itu nggak ada yang ganti. Nah, kita mau milih mana? Kita mau milih mana? Apa? Kematian yang mustarah atau kematian yang mustarih? Atau mungkin bisa dibalik ini, mustarah itu. Ya. Tadi kita tidak, mustarih itu orang merasa tenang karena kejahatan si mayit yang meninggal. Merasa tenang gitu, nggak ada orang yang ganggu gitu ya, nggak ada orang yang macam-macam, nggak ada jeger, nggak ada yang suka kuar-kuar, memeras gitu. Itu rakyat, masyarakat yang ditinggalkan merasa tenang, nyaman, damai gitu. Aduh, nggak ada dia masa nyaman gitu kan? Ada yang begitu, ada. Seperti jeger jika di pasar kalau mati, alhamdulillah, si eta geus paeh geuning. Da ngesalkeun ya Allah tiap poe maneh asa teu tenang hirup. Tah, anu kitu. Tapi ada orang yang ketika meninggal seseorang, aduh, luar biasa. Kepada siapa lagi kita ngadu? Dia selalu datang dengan berbagai ilmu, mengajak kebaikan, berbagi, ya, dirindukan oleh semua orang. Nah, ini kan dua pilihan juga. Nah, maka pastikan bahwa keberadaan kita dimanapun itu harus memberikan nilai, tambah nilai kebaikan, nilai keberkahan, nilai kemanfaatan, ya, berbagi ilmu, gitu ya, menuntun kepada
kesolehan. Emang harus seperti itu. Ya walaupun memang harus belajar. Maka segala sesuatu akan berjalan juga seperti biasanya. Tidak ada perubahan apa-apa setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya, perekonomian akan berjalan. Ya, transportasi, politik, semua akan berjalan dengan normal gitu. Tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada. Sebab terus dunia ini akan berputar. Ya. Nah, sementara posisi kita, jabatan kita, pekerjaan kita, ya akan ada orang yang menggantinya. Boleh jadi kita punya istri ditinggal oleh kita, dia nikah lagi untuk menggantikan posisi kita. Itu udah pasti itu. Wallahi, kalaupun kebanyakan para istri itu, ya dia kuat dia menjadi single parent. Tapi kalau kita sebagai laki-laki kadang berpikir, ya, jangankan sudah meninggal, ya, masih hidup saja lelaki mau boleh menikah lagi. Ya, boleh. Ya, apalagi sudah meninggal. Dan itu sah. Ya. Jadi posisi-posisi kita sudah akan ada yang menggantikan pada gilirannya ketika kita sudah tidak ada. Ya. Harta kita akan pindah kepada tangan yang sudah ada hadir ahli warisnya. Tapi kita yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka mintalah kepada Allah harta yang halal, yang berkah gitu ya. Yang tidak dibebankan kepada kita tanggung jawab hisabnya. Gitu. Kan ada juga doanya itu, doa Nabi Daud itu, ya. Ana aksibuhu gitu. Wa yatamatta'una ghairi, ya, wa hisab alayya. Jadi aku yang berusaha, orang lain yang menikmatinya, tapi hisab kepada aku. Gitu. Harta yang halal saja dihisab, apalagi harta yang haram. Al halalu yuhasibu wal haramu yu'aqibu. Yang halal dihisab, yang haram diiqab. Harta itu. Ya. Maka titipkan harta yang halal kepada anak kita. Yang banyak boleh, gitu, dengan usaha kita. Ya. Yang halal tapi betul. Ya. Hindari itu halal yang haram yang akan nanti menjadi warisan yang tidak baik kepada keturunan kita, kepada ahli waris kita, bahkan kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Apalagi di Indonesia kini. Ya. Saya pun gitu merasa apa yang saya dapatkan dari gaji ini belum tentu halal seluruhnya, belum tentu, ada yang subhat. Allah, makanya gitu, perbanyak sedekah, perbanyak berbagi, perbanyak infak. Karena itulah sesungguhnya yang nanti akan menjadi tabungan yang akan dicairkan di hadapan Allah. Karena orang yang mati senantiasa semuanya mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu ma'akum wa akun minas shalihin wa akun minas shalihin. Ya Allah, Rabb, mundurkan barang sekejap aja aku akan bersedekah ya Rabb, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Tapi tidak ada. Kenapa tidak sholat gitu? Wa usolli wa ahajju, misalnya aku berhaji gitu ya, aku berjihad, enggak. Tapi semuanya dalam Al-Qur'an selalu ya digaris bawahi bersedekah. Ya betul bahwa itu tantangan dan itu berat bagi kita ya. Ya. Ketika kita meminjamkan saja kan berat, padahal mau dibalikin apalagi ngasih. Maka ketika mampu, ketika kita ada, ya hati-hati berkata bohong. Aduh tuh ayah, sudah cukup diam saja. Paling berapa adanya. Kalau dia minta besar, aduh cuma ada segini, boleh enggak? Saya bisa ngasih seperti ini. Gitu. Ya ada kehati-hatian tapi di situ juga. Ya kalau memang kita mampu kasih, kasih. Ya bahwa tadi itu kan, itu luar biasa, harta itu luar biasa itu. Ya mengungkung gitu hati kita, pikiran kita. Itu maka pekerjaan kita akan ada yang menggantikannya. Harta kita akan pindah ke tangan yang lain. Posisi kita akan juga digantikan. Jabatan kita juga demikian. Nah, sementara kita yang dihisab. Ya, dari yang sekecil apapun sampai yang besar. Gitu. Maka siap-siap gitu. Lakukan amal terbaik kita gitu. Senantiasa bertobat atas segala kesalahan yang terasa ataupun tidak gitu. Maka lakukan gitu.
pertobatan hari demi hari, istighfar, gitu ya, sholat ke sholat, zikir ke zikir, sedekah, gitu, ngaji, gitu. Nah, yang pertama akan lepas dari kita adalah tentunya nama kita. Ketika saat ya kita mau dimandikan kan, meninggal, orang akan bertanya kan, di mana mayatna cenah gini. Teu dengarana. Di mana Kang Anu tidak, tapi yang ditanya adalah mayatnya. Di mana mayatnya? Sini kan mayatnya, angkat. Enggak, oh Kang itu enggak. Angkat sini mayatnya, buka bajunya di situ, begitu. Ketika mau dimandikan itu. Tidak lagi memanggil nama kita, tidak. Ya, itu semua menjadi kenangan nama itu. Tidak ada. Ya, kecuali dalam kata-kata barangkali ya, bahwa Pak ini pernah jadi anu gitu. Tapi itu pun jarang ya. Almarhum ini pernah jadi ini begitu. Yang disebutnya almarhum juga, mayit ya. Dari mulai sejak dimandikan, bahkan sejak mulai dia sudah kaku ya. Yang disebut adalah mayat. Mau dimandikan, mana mayatnya? Mau disolatkan, ayo mayatnya gotong, kita solatkan. Subhanallah. Betapa cepat berlalu nama kita ya, yang sering orang sebut. Nama saya, Ustaz Apit, Pak Apit, misalnya Kang Apit. Oh subhanallah. Pada saat itu sudah tidak lagi dengan nama itu. Yang ada adalah mayat. Mayat. Allahu Akbar. Begitu juga ketika mau dikuburkan. Lihat, dari mulai kaku, mulai dibaringkan, mulai dimandikan, mulai disalatkan. Semuanya orang bilang, sini jenazahnya, sini mayitnya. Bahkan ketika dikuburkan, dekatkan eta mayitnya kadikeun. Angkat mayitnya. Allah, nama kita kemana itu? Nggak ada nama di sana yang akan kekal gitu. Nama saja sudah di situ tidak ada. Tapi mayat itu tetap akan bersama apa yang dia bawa untuk menuju Tuhannya. Ya oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hindari kita senantiasa tertipu dengan kedudukan, kehormatan, gitu ya. Status sosial, ketenaran, ya. Punya kelompok. Tidak usah lah. Tidak ada yang mau nanti bersama, tidak ada yang mengagungkan. Kalau sudah mati ya sudah. Gitu. Hindari itu semua, hilangkan itu. Karena sesungguhnya itu hakikatnya adalah titipan dari Allah, termasuk nama, jabatan, kehormatan, ya status sosial, ya semuanya. Ya, tidak perlu kita terpedaya dengan jabatan yang sekarang, kedudukan kita. Bahkan keturunan pun nggak usah menjadi kesombongan. Ya, tidak ada yang menjamin keturunan darah biru kayak Sugan gitu ya. Jadi mulia, tidak. Allah tidak melihat itunya. Tapi Allah melihat itu tadi amal. Nah, amal terbaikmu ya, untuk menjelang nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat alangkah fananya dunia ini ya. Dan betapa besar gitu ya, apa yang kita hadapi nanti setelah mati. Di dalam Al-Quran, in antum illa wariduha, surat Ar-Ra'd. Bahwa sungguhnya setiap kamu akan melalui semua rentetan proses dari tingkatan-tingkatan setelah meninggal. Semua, tidak ada, termasuk Rasulullah. Ya, bahwa kemudian ada yang cepat kan tadi, ada yang tijali ke gubrag, ada yang tigebrus, ada yang merondang. Nah, gitu. Jadi sampai para sahabat ketika dengar itu ayat menangis. Oh, jadi kita akan melewat situ, kata Rasul. Maka siapkan. Kamu mau berjalan dengan lambat, dengan cepat, merangkak, atau justru gebrus, tijali ke tisoledat, karena neraka Allah. Sebab ada kan, Allah berpertanyakan, masalah kakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu sampai tergebrus gitu, karena neraka apa? Lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak pernah menegakkan sholat ya. Amna kumunut imul miskin, dan memberi makan orang miskin gitu. Jadi Allahu Akbar. Jadi dua perkara ini luar biasa. Dua perkara biasa, sholat dan tadi itu berbagi. Ya. Nanti yang besar itu akan kita hadapi. Ya. Maka
mohon kepada Allah kemudahan, gitu ya, kelancaran, perlindungan, ya, bimbingannya, gitu. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya tentu memang ada orang yang sedih ditinggalkan kita, ya. Ada orang yang sedihnya sesaat, ada orang yang sedihnya seminggu, 2 minggu, 2 bulan habis, ya, keluarga kita. Orang yang pernah mengenal kita pun akan lupa. Ya, lupa dia sudah. Ya, pahlawan juga ya hanya nama saat-saat tertentu saja, tapi juga dilupakan juga, ya. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita akan menjadi album kenangan saja palingnya. Sekali ceritakan, aduh saya tamah kia, kadang lucunya gitu, kadang ketika dia bercandanya, kadang ketika dia bersama kita, ya. Hanya itu saja paling. Ya. Semua lepas dari kita. Yang nama kecantikan, kedudukan, rumah, anak, istri, harta, semua lepas. Tinggal kita sendiri menuju Allah mempertanggungjawabkan. Ya. Furada seorang. Furoda seorang. Nah, maka ikat itu keluarga kita. Yang boleh jadi kita dipertemukan nanti di sorga bersama-sama. Ya. Wa alhaqnahum bi dzurriyyatihim bi imanin. Nah, maka aku akan pertemukan dengan anak cucunya. Tapi dengan satu prinsip, satu arah, satu pedoman, satu keyakinannya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu dalam Al-Quran juga. Tapi ada juga kan yang saling bertentangan, bermusuhan, saling menuntut. Ada. Nah, maka dari sekarang mari kita benahi anak kita. Ya. Adakah yang belum sholat? Adakah yang belum benar? Adakah yang harus dibenahi? Harus begitu. Kita melihatnya ke dalam. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah peringatan dari Allah. Ya. Kematian ini pasti datang dan peringatan yang luar biasa. Kafa bil mauti mau'izatan. Cukup dengan maut itu sebuah peringatan. Maka mudah-mudahan selama kita masih punya waktu untuk hidup yang diberikan oleh Allah, mari kita lakukan yang terbaik. Hati-hati dalam melangkah, luruskan niat kita, tuluskan hanya untuk Allah, kejar rahmat Allah. Insya Allah bertemu dengannya dalam keadaan tenang. Insya Allah. Barangkali hanya itu saja yang bisa disampaikan. Dan mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Syafi, ya Baqi, ya Wafi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain waslih lana syu'unana kullahu la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.